Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Hasanah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ARP dan DHCP. Nah, konsep DHCP. DHCP memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan otomatis. DHCP running dalam satu broadcast domain satu jaringan. Nah, terdapat 3 jenis tipe pada DHCP, yaitu 1. DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. 2. DHCP client sebagai penerima layanan DHCP dari server. 3. DHCP relay sebagai penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, tipe DHCP. DHCP server sebagai penyedia layanan POL IP, DHCP client sebagai penerima layanan dari DHCP server, DHCP relay sebagai penerus layanan dari server ke klien. Nah, DHCP relay memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Nah, untuk yang selanjutnya ada cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP bisa dibuat dengan proses DORA. 1. Discovery. Pada tahap ini, perangkat klien akan mencari DHCP server dengan mengirimkan broadcast paket berupa discover message. Discover message berisi pesan bahwa klien membutuhkan konfigurasi IP address. Nah, kedua ada over. Setelah menemukan DHCP server dan discovery message diterima, maka DHCP server akan merespon dengan over message yang berisi konfigurasi IP address yang tersedia untuk klien. 3. Request. Setelah over message diterima oleh DHCP klien, maka klien akan mengirimkan request message yang berisi bahwa klien menyetujui penawaran atau offer message sebelumnya diberikan oleh DHCP server. Nah, 4. Acknowledgement. Pada tahap ini, DHCP server akan mengirimkan DHCP acknowledgement yang berisi informasi konfigurasi IP address serta listing lama waktu sewa IP. Selain itu, DHCP server juga akan mengubah status IP yang sudah dipinjamkan ke klien. Sampai tahap ini, klien sudah dapat mendapatkan konfigurasi sehingga dapat terhubung ke jaringan untuk berkomunikasi. Nah, di sini lalu ada konsep ARP. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik otomatis. Semua interface memancarkan ARP enable, dapat juga dikonfigurasi secara manual. Nah, teman-teman, contoh cara kerja ARP. Misalnya di sini terdapat PC3. PC3 ini akan melakukan koneksi internet. Nah, maka ARP-nya akan di router. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk lewat Ether 2 ataupun lewat Ether 1. Jadi ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router. Nah, itu adalah contoh cara kerja ARP. Nah, teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Dadah.